Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini kita masih diberikan kehidupan, karena ada orang-orang di luar sana yang pagi ini mereka sudah tidak hidup lagi. Dan kemudian kita bersyukur kepada Allah karena hidupnya kita di pagi hari ini masih diberikan taufik oleh Allah untuk mengisi kehidupan kita dengan kebaikan. Karena ada orang-orang di luar sana pagi hari ini diberikan kehidupan, tapi Allah belum berikan taufik kepadanya untuk mengisi hidupnya dengan kebaikan. Maka kita patut bersyukur dengan nikmat hidup, dan kita juga bersyukur dengan nikmat diberikan taufik oleh Allah untuk mengisi hidup kita dengan kebaikan. Pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu hadis Nabi tentang wasiat. Yang pertama, sebelum kita bahas kepada hadis Nabi SAW, kita perlu lihat terlebih dahulu helikopter view-nya ataupun gambaran besarnya. Yang pertama, di dalam Islam itu ada banyak sekali cabang ilmu, sehingga Islam itu mengajarkan banyak. Mungkin ada yang pernah belajar tafsir terkait Al-Quran pun ada nanti ilmu hadis terkait Al-Quran. Selain tafsir ada tajwid, ada apalagi pembahasan mengenai asbabun nuzul. Kemudian ada ilmu tentang sirah, dan banyak sekali ilmu-ilmu dalam Islam. Salah satunya adalah ilmu tentang fikih. Dia lebih membahas kepada amaliyah ataupun amalan zahir. Makanya kajian tentang fikih itu fokusnya adalah aktivitas manusia yang zahir, baik perkataan ataupun perbuatan. Nanti ilmu akidah fokusnya membahas terkait dengan sesuatu yang hubungannya dengan keyakinan. Lalu kemudian fikih sendiri itu secara umum ada 4 bab besar. Yang pertama adalah tentang ibadah. Jadi bagian-bagian awal fikih itu fokusnya membahas ibadah, tentang cara bersuci, cara menghilangkan najis, hadas, kemudian berwudu, mandi wajib, fikih sholat, fikih puasa, fikih zakat, dan yang lain. Ada pembahasan terkait dengan fikih muamalah. Fikih muamalah ini hubungannya dengan harta, terkait jual beli, utang piutang, gadai, kerjasama bisnis, murabahah, musyarakah, mudharabah. Yang urusannya sama duit itu bahasnya muamalah. Ada nanti urusannya dengan keluarga, itu fikih nikah. Cara melamar, cara menikah, cara bercerai, mahar, talak, dan seterusnya itu dibahas di fikih nikah. Dan kemudian ada fikih jinayah. Fikih jinayah ini urusannya dengan apa? Pengadilan, kriminal, dan seterusnya. Lalu pembahasan kita terkait dengan wasiat itu ada di mana posisinya? Sebenarnya posisi wasiat di dalam kajian ilmu fikih dia berada di bagian akhir bab muamalah. Jadi wasiat itu berada di bab akhir muamalah sebelum masuk ke waris. Jadi antara muamalah dengan nikah di tengah-tengahnya sebenarnya ada bab waris. Gitu ya. Layarnya enggak muncul. Tulisannya enggak bisa dibaca. Baik. Berarti bukan hanya dokter yang enggak jelas.
Baik. Habis muamalah nikah. Nikah. Ini nikah. Ini bisa baca. Ya, baik. Oke, ini muamalah. Jinayah. Ya, kebaca ini. Ini lebih jelas. Baik. Nah, ini yang mana? Yang atas. Yang atas itu, ya itu salah satu contoh saja amal zahir. Ya, ini contoh-contoh ilmu di dalam Islam. Jadi ada banyak sekali cabang ilmu yang mungkin kita baru belajar beberapa. Cuma yang kita berkepentingan di situ adalah terkait dengan fikihnya. Sudah? Ini kebaca tulisannya? Baik. Jadi posisinya wasiat itu ada di bab terakhir fikih muamalah, dan antara fikih muamalah dengan fikih nikah itu ada bab terkait dengan waris. Jadi wasiat itu pintu masuknya, ataupun sebelum nanti kita lompat ke pembahasan waris. Kenapa ini disampaikan? Supaya kita punya gambaran umum. Kalau ibu-ibu di rumah ada buku fikih dan versinya lengkap dari ibadah dan yang lain, nanti pasti akan ketemu pembahasan di tengah-tengahnya ada pembahasan tentang wasiat. Di tengah-tengahnya nanti akan ketemu pembahasan tentang waris, dan nanti akan ketemu pembahasan tentang fikih nikah. Ini supaya kita punya peta gitu ya, supaya kita punya bayangan sebenarnya yang kita mau diskusikan ini ada di posisi yang mana. Jadi wasiat itu sebenarnya turunan dari pembahasan fikih. Sudah ini? Yang belakang kelihatan? Ya, rezeki yang sebelah sini berarti. Atau dimiringkan ini? Ya sudah, yang penting bisa diikuti dan dibayang-bayangkan. Sekarang kita lanjut lagi ke poin berikutnya. Ini tadi kan sekedar pengantar untuk dapat potret umumnya atau helikopter view-nya. Sekarang pembahasan terkait dengan wasiat. Apa yang dimaksud dengan wasiat, ya? Di sini kita lihat definisinya. Yang disebut dengan wasiat itu adalah tamlik. Tamlik itu artinya memindahkan kepemilikan. Cuman kapan berpindahnya kepemilikan itu ba'dal maut, setelah meninggal. Ini saya bacakan dulu, saya terjemahkan. Nanti setelah itu saya pindah lagi ke coretan untuk diringkaskan, begitu ya. Jadi setelah orang meninggal baru berpindah kepemilikan. Dan itu sifatnya tabarruk. Tabarruk itu artinya gratisan. Kalau kita ngasih seseorang tanpa imbalan, itu namanya tabarruk. Jadi kita punya sesuatu, kita punya snack misalkan, kemudian kita kasih ke teman. Ini saya punya snack, saya kasih ke kamu. Dan orang ini tidak perlu bayar sama kita, itu namanya tabarruk. Akad sosial. Sudah? Objeknya bebas. Bisa yang diberikan itu berupa barang al-a'yan, bisa berupa manfaat. Contoh berupa barang apa? Dia wasiatkan, tolong kalau saya meninggal, HP saya yang ini diwakafkan ke masjid. Berarti wujudnya apa? Barang. Kalau contoh yang wujudnya manafi, manfaat, saya punya sawah, nanti kalau saya meninggal, hasil panen dari sawah ini
untuk 1 tahun pertama itu tolong diwakafkan ke panti asuhan. Itu bukan sawahnya yang diberikan, tapi apa? Hasil dari sawah. Kebayang bedanya? Oke. Nah, bahasa lainnya di sini dikatakan au bi ibaratin ukhra, yang dimaksud dengan wasiat adalah at-tabarru bil mali ba'dal maut. Yaitu kita melakukan tabarruk, kita melakukan aktivitas sosial dengan harta setelah kita meninggal. Jadi itu definisi wasiat. Jadi kalau kita sederhanakan di sini, wasiat itu adalah akadnya ini dibuat saat hidup. Jadi akad wasiat itu kapan dibuat? Ketika kita masih hidup. Ini kata kunci pertama. Kata kunci yang kedua terkait dengan wasiat, pelaksanaannya atau serah terimanya kapan dilakukan? Setelah wafat. Ini 2 kata kunci. Sehingga kalau kita buatkan semacam 2 area seperti ini, 2 teritori, yang tengah ini adalah kematian, maka posisi wasiat itu dia dibuat ketika orangnya masih hidup. Ini area sebelah kiri, ketika masih hidup dilakukanlah yang namanya akad. Lalu di mana dilaksanakan atau kapan dilaksanakan? Setelah meninggal. Jadi di sini baru terjadi namanya serah terima atau terjadi perpindahan kepemilikan. Ini 2 teritori yang berbeda. Yang sebelah kiri ketika masih hidup, yang sebelah kanan setelah meninggal. Akad itu bisa 2. Bisa secara lisan, bisa secara tulisan. Intinya gitu ya, wasiat itu dikaitkan dengan kematian. Dikaitkan dengan kematian. Kalau tidak dikaitkan dengan kematian, maka bukan wasiat. Bahasanya untuk mengaitkan dengan kematian itu bebas. Bisa dengan kata-kata misalnya, nak, le ibumu besok udah gak ada, tolong ini baju-bajunya ibu disedekahkan ke yayasan A. Nah, di mana tanda ataupun di mana kaitan dengan kematian? Bahasanya di situ kalau ibu sudah tidak ada, gitu kan? Atau tadi dibahasakan, nanti setelah saya meninggal, tolong yang ini diberikan ke sana. Intinya ada bunyi ataupun bahasa-bahasa yang mana ini dikaitkan dengan kematian, tidak dilepas tanpa kaitan dengan kematian. Kalau misalkan tidak ada bunyi-bunyi seperti itu, ini berarti bukan wasiat. Seperti misalkan kita bilang tuh ke teman, saya punya mikrofon, ini mau tak kasih ke jenengan. Sudah omongan kan? Nah, kita bilang ini mau saya kasih. Kemudian kita meninggal, mikrofon ini belum kita serahkan. Wasiat atau bukan? Bukan. Kan tidak ada bunyinya. Saya bilang kalau saya meninggal, mikrofon ini untuk jenengan tidak ada. Bilangnya saya pengen ngasih mikrofon ini, gak jadi, belum selesai terus tinggal. Ini wasiat atau bukan? Bukan. Dan banyak kasus di masyarakat kejadian seperti itu. Misalkan ada tetangganya bilang, nanti kalau tanah saya yang ini kena proyek pembebasan tol, kamu
tak umrohkan. Sudah, ternyata benar, bebas tolnya kena, tapi belum dibayar untuk umroh. Meninggal orangnya, boleh nggak yang dapat janji datang ke keluarga nuntut? Ibumu itu ngomong ke saya, kalau tanah ini kena tol, saya akan diumrohkan. Boleh nggak dituntut? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh dituntut? Karena itu bukan wasiat. Janji kalau meninggal gimana? Ya sudah, gugur. Tidak ada perpindahan akad, tidak ada perpindahan kepemilikan di situ, sehingga nggak bisa dituntut. Sudah ya, ini tolong dibedakan antara wasiat dengan bukan wasiat supaya tidak salah paham. Sudah. Sekarang tolong bedakan wasiat dengan hibah. Apa bedanya wasiat dengan hibah? Nah, kalau hibah, di sini hibah, akadnya itu saat hidup. Jadi dia sama tuh dengan wasiat. Akadnya saat masih hidup. Tidak ada perbedaan. Nah, perbedaannya di sini yang kedua, pelaksanaannya atau serah terimanya juga dilakukan saat hidup. Jadi dua-duanya ini harus dicentang, harus selesai ketika pemiliknya masih hidup. Kebayang bedanya antara akad dengan hibah? Antara wasiat dengan hibah. Wasiat itu dia bermain di dua teritori yang berbeda. Teritori satu ketika masih hidup, dan teritori duanya itu pasca kematian. Ya, ini tadi akadnya di sini, baru kemudian pelaksanaannya pasca meninggal. Berarti kalau hibah, kalau kita buatkan alurnya seperti tadi, nanti jadi seperti ini. Kita bicaranya itu di area sebelah kiri, ketika pemiliknya masih hidup. Sehingga di sini harus dua-duanya dicentang. Satu terjadi akad, dan kemudian terjadi pelaksanaan atau serah terima. Sehingga bahasa lain daripada hibah itu adalah memindahkan kepemilikan saat masih hidup. Jadi harus berpindah kepemilikan itu kepada penerima di saat masih hidup. Hidupnya siapa? Hidupnya si pemberi hibah. Oke. Bisa dibedakan antara hibah dengan wasiat? Ya. Baik. Bagaimana jika yang terjadi saat seseorang itu hidup masih akad, belum serah terima? Jadi ketika orang ini hidup, yang dilakukan adalah baru akad, serah terimanya belum. Maka hibahnya tidak sah, tidak berlaku konsekuensi hibah, harta tadi menjadi waris. Ulang. Kalau saya bilang yang dari jam 8.45 sampai jam 10.00 gak tidur, saya kasih mikrofon. Itu apa namanya? Akad kan? Ya. Pertanyaannya sudah saya serahkan belum mic-nya? Belum kan? Kemudian saya tinggal. Pertanyaannya, mikrofon ini masih punya saya atau sudah pindah ke penerima? Nah, oke. Kalau punya saya, berarti ini waris atau bukan? Kan saya tinggal.
Baik. Boleh nggak yang tadi saya janjikan mikrofon atau yang saya bilang saya mau kasih mikrofon dia datang ke ahli waris dan mau tutup mikrofon ini? Nggak bisa dong? Paham ya di sini ya? Oke. Kalau kita buatkan ilustrasi dalam bentuk skema seperti ini. Jika si A ini sebagai pihak pemberi hibah dan si B itu sebagai penerima hibah, maka ketika belum ada serah terima, posisi objek itu ada di A. Ini kondisinya before, sebelum ada serah terima. Artinya tadi mic ini di saya, punya saya, belum saya berikan, belum saya serahkan, belum ada pelaksanaan hibah. Bendanya ada di A. B punya nggak? Nggak punya. B bisa nggak otak-atik ini? Nggak bisa, karena ini bukan punya si B. Nah, setelah saya hibahkan dan saya serah terimakan, maka objek itu hilang dari si A, pindah ke siapa? B. Artinya apa? Yang namanya serah terima fungsinya adalah untuk memindahkan, ya. Serah terima ini fungsinya untuk memindahkan kuasa, untuk memindahkan power, untuk memindahkan kendali. Kalau ini sudah diserah terimakan, yang punya power atas objek ini siapa? B kan? Apa maksud dari kuasa? Apa maksud dari power? Apa maksud dari kendali? Suka-suka si B mau diapain bendanya, Bang? Boleh nggak kalau dia dikasih temennya mikrofon, terus sama si B mikrofonnya dijual? Boleh nggak? Kenapa boleh? Karena sudah punya HP kan? Boleh nggak sama si B diwakafin ke masjid JIH? Saya punya mic, mau saya wakafin? Boleh. Boleh disewakan? Boleh. Nah, sekarang kalau posisinya belum serah terima, masih di sini saja, ini belum berpindah, maka ketika si A wafat, itu akan menjadi harta warisnya si A. Kenapa? Kalau di sini ada yang tahu istilah neraca? Ada yang pengusaha? Timbangan? Bukan timbangan untuk beli bawang sekilo 2 kilo, bukan. Tapi di dalam laporan keuangan itu ada namanya laporan neraca. Ada. Ya, walaupun bahasanya timbangan juga untuk menimbang bobot suatu entitas usaha, gitu kan. Ini usaha ini nilainya berapa, itu kita lihatnya di laporan neraca. Atau bahasa lainnya itu posisi keuangan. Sudah. Nah, kalau hibahnya selesai, maka objek hibah itu sudah hilang dari neracanya si A. Nggak ada dia di net asetnya, net worth-nya si A itu nggak ada. Dia pindah ke neracanya si B. Nah, itu kalau dalam kita ngedetect atau kita ngelihat dari sisi laporan keuangan. Kalau yang nggak tahu neraca itu apa, posisi keuangan itu apa, nggak usah dipikirkan, ya, nggak usah diambil pusing, lah mumet nanti. Fokus saja seperti mikrofon tadi pendekatannya. Oke. Sekarang saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Seorang ibu. Nah, karena di sini ibu ya. Seorang ibu. Ibu ini namanya si A. Dia punya sawah 3 peta. Dan anaknya juga ada 3. Sehingga mau dikasihkan ke masing-masing anak, ada anak 1, anak 2, anak 3. Ibu ini bilang, nih saya punya sawah nih 3 peta.
ini tak kasihkan kalian ya. Nanti petak 1 anak pertama, petak 2 anak kedua, petak 3 anak ketiga. Tapi tidak boleh dijual. Pertanyaannya, itu hibah atau bukan? Atau yang dilakukan oleh ibu ini hanya omongan saja? Jadi ini cuma diomongkan saja. Sertifikatnya masih nama si ibu. Pertanyaannya, sah nggak hibahnya? Sah? Kenapa nggak sah? Karena tidak terjadi serah terima. Kalau tidak terjadi serah terima, maka cacat syarat hibahnya. Si penerima tidak punya kuasa untuk apa? Otak-atik. Ya. Kalau itu sawahnya sudah dikasih ke anaknya, harusnya boleh nggak si anak jual sawah itu? Lawong sawah saya kok. Iya toh? Punya saya. Terserah saya dong. Misalkan saya nggak mau nih nanam padi. Saya pengen jual sawah ini. Nanti tak ganti, tak tukerin jadi misalkan gerobak cendol. Karena saya senangnya itu kuliner. Loh, jangan sepele Bu dengan bisnis cendol Bu ya. Nah, sudah. Atau itu contoh satu. Jadi kalau posisi kita sebagai orang tua mau ngasih hibah ke anak, pastikan sudah dibalik namakan ke anak. Jika itu asetnya tidak bergerak. Atau misalkan contoh hibah yang lain, suami bilang kepada istrinya, kata suami, apa biasa manggil istri? Dek, ya bilang apa? Ya. Ini rumah, sawah, kos-kosan, kontrakan, itu semuanya punya kamu. Masmu ini tidak ada apa-apa. Ibu-ibu kalau suaminya ngomong gitu aja ke notaris. Iya, serius ya. Ajak suaminya ke notaris. Oh, Mas baik sekali gitu kan. Ayo besok kita ke notaris. Balik nama. Bilang sama suaminya, apa yang harus ke notaris, kata suaminya, supaya saya bisa jual. Gitu kan? Supaya saya bisa, kalau besok ini mau tak tukar jadi emas. Kenapa? Lah kan punya saya rumahnya. Besok rumah ini kan punya saya, mau tak kontrakin ini. Lah terus kita tinggal di mana? Ya kamu nyewa sama saya. Nah, boleh nggak istri menyewakan rumah ke suami? Boleh. Jadi suami itu kewajibannya kan ngasih nafkah. Tidak harus punya rumah sendiri. Boleh nggak ngontrak? Boleh. Kata istrinya, Mas, daripada kamu ngontrak rumah orang, mending nafkah kamu ke saya, kontrak rumah saya. Ya, bayar ke saya bulanan. Jadi akhirnya ini aset saya. Boleh seperti itu. Jangan hanya omongan, ya. Karena tidak ada konsekuensi. Istri mau jual nggak bisa. Jadi hati-hati kalau suaminya suka gombal. Ya, semua harta saya ini punya kamu ya. Nah, itu kita sama. Ya. Sudah. Paham bedanya wasiat dengan hibah? Ya. Oke. Nah, nanti apa hubungannya ini dengan waris? Ya. Hubungannya dengan waris yang pertama, apapun yang dimiliki oleh orang yang wafat ini akan menjadi waris. Sehingga kalau ada orang meninggal, itu kita cek orang ini pada saat masih hidup, ini kira-kira beliau punya apa saja. Sehingga apapun yang dimiliki oleh orang ini ketika dia masih hidup, ketika nanti dia wafat melewati garis kematian, itu akan kembali kepada Allah.
Makanya kan kalau ada orang meninggal itu kita bilang apa? Innalillahi wa inna Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mengakui bahwa sesungguhnya kita itu milik Allah dan kita itu kembali kepada Allah. Maka diri kita, harta kita itu kembali ke Allah. Tapi Allah tidak butuh harta. Maka harta itu dikembalikan oleh Allah sebagai warisan. Nanti kalau ada pertanyaan, yang menjadi waris itu mana? Jawabannya adalah cek orang yang meninggal ini ketika dia masih hidup, hartanya apa saja. Itulah yang akan menjadi waris. Nah, ini lagi-lagi kalau yang paham keuangan, yang terbiasa dengan laporan keuangan, punya apa itu akan kedetek di neraca, ya kan? Akan kedetek di timbangan seseorang. Saya punya neraca, jenengan masing-masing punya neraca, akan ketahuan isinya neraca itu apa sih? Ya, neraca itu kan isinya total aset dikurangi dengan total utang. Sehingga bentuk kepunyaan itu baik asetnya bergerak, tidak bergerak, liquid, tidak liquid, tangible, intangible, mau besar mau kecil, yang penting itu punya dia ketika dia masih hidup, ini akan tertarik ke arah kanan menjadi warisan. Nah, hibah tadi itu kan fungsinya adalah mengeluarkan dari kotak kepemilikan ini kepada orang lain, exit dia, dikeluarkan. Berarti kalau sudah keluar, nggak bisa ditarik ke arah kanan. Itu hubungannya antara hibah dengan waris. Bisa dipahami poin ini? Bisa. Nanti kalau yang wafat ada 5, nggak usah bingung. Misalnya ada yang wafat 2020. Terus ada yang wafat 2021 dan seterusnya. Yang menjadi waris mana? Cek si 2020 waktu hidup punya apa. Berarti kita ketika membahas kasus waris yang wafat 2020, cek si 2020 waktu hidup punya apa. Ketika kita membahas waris tahun 2021, cek orang yang wafat di 2021 ini ketika hidup punya apa. Sehingga nanti kalau ditanya misalkan, gelas ini waris atau bukan? Jawabannya waris. Jadi ibu-ibu yang punya perkakas di rumah, kalau itu punya jenengan, wafat itu waris. Kenapa? Gelas ini harta kan? Harta. Jadi waris. Piring, waris atau bukan? Waris. Jadi apapun yang dimiliki, mau besar mau kecil, walaupun biasanya orang tidak begitu peduli dengan barang-barang yang seperti ini. Ya. Untuk gelas waris atau bukan? Harus waris. Ini hubungannya antara waris dengan hibah. Sekarang hubungannya waris dengan wasiat. Apa hubungannya waris dengan wasiat? Hubungannya seperti ini. Ketika seseorang wafat, maka yang kita selesaikan pertama itu urusan jenazah. Jadi biaya pemakaman, dari kuburnya, ambulannya, kalau ada tagihan rumah sakitnya dibayarkan. Selesai, cek utangnya. Dia wafat punya utang enggak? Kalau ada, bayarkan. Baru pos yang ketiga itu namanya pos wasiat. Nah, ini yang ketiga. Waris itu baru bisa kita garap, kita bahas setelah 3 pos wajib itu dilaksanakan atau diselesaikan. Nah, kalau tidak ada wasiat bagaimana? Ya sudah di skip aja, dilewati. Nah, jadi urutannya seperti itu. Wasiat itu didahulukan sebelum waris. Makanya wasiat tidak boleh ditujukan untuk ahli waris. Karena orang-orang yang menjadi ahli waris sudah ada jatahnya di pos 4. Dia tidak boleh muncul di pos 3. Pos 3 ini untuk orang-orang yang tidak ada di pos 4. Sehingga kalau misalkan ada ayah bilang, besok saya wafat, rumah ini kasihkan ke anak yang bungsu, tidak berlaku wasiatnya.
batal demi hukum karena itu melanggar syariat. Terus gimana? Dibagilah sesuai dengan aturan waris. Karena anak bungsu itu ahli waris atau bukan? Ahli waris. Ahli waris. Berarti harusnya dia muncul di pos 4, nggak boleh dia muncul di pos 3. Baru nanti ada namanya tahap lagi terakhir. Ini sifatnya sudah perorangan masing-masing. Namanya adalah hadiah, hibah atau sedekah. Ini sudah pakai jatah masing-masing karena sifatnya yang ini tidak wajib. Jika kalau ada orang misalkan, boleh nggak saya mau sedekah untuk ibu saya, untuk bapak saya yang sudah wafat, boleh. Tapi pakai jatah warisnya sendiri. Jangan paksa ahli waris lain untuk sedekah ataupun memberi hadiah. Jadi nggak boleh dari titik nol. Ini kan ketika ada yang wafat ini titik nol. Tidak boleh di bypass langsung lompat ke poin 5 ini, tidak boleh. Seperti apa bentuknya? Bentuknya misalkan ketika ada yang meninggal, biasanya yang paling tua ataupun biasanya yang merasa punya kuasa di keluarga, dia bilang, udahlah tidak usah bagi-bagi waris, semua harta bapak kita sedekahkan, tidak boleh. Atau misalkan tidak usah kita bagi-bagi waris, semua harta ibu pokoknya nggak ada yang ambil, semua kita wakafin, tidak boleh. Kalau kamu mau wakaf, pakai jatah warismu. Kamu mau sedekah, gunakan hakmu. Ahli waris yang lain tidak mau sedekah, dia tidak berdosa. Makanya ini harus dipahami hubungan antara wasiat dengan waris kira-kira seperti itu. Baik, masih ada waktu sekitar 38 menit toh sampai jam 10. Ya, saya berikan kesempatan untuk diskusi dan tanya jawab. Kalau tidak ada yang bertanya, kita pulang. Saya senang saya kalau pulang cepat. Alhamdulillah. Karena saya mau tambah materi. Ini kayaknya kita jelasin definisi dan posisi wasiat ini sudah memakan waktu yang cukup lumayan, ya. Definisi. Mau kasih satu hadis Ya Ustaz. sesuai judul. Ya. Hah? Oh langsung main tanya. Ya sudah kalau ada yang bertanya. Mic-nya mungkin ada yang bantu mengedarkan mic-nya. Ada mic lain nggak selain yang ini? Ada. Itu yang penting objeknya kita miliki. Kemudian mau kita wakafkan kemana terserah. Dan kalau asetnya tidak bergerak, berarti ini harusnya diproses di KUA atau ada akta ikrah wakafnya, lalu dilanjutkan ke BPN, gitu ya. Boleh? Jawabannya boleh. Jadi untuk poin ini clear. Karena saya perlu konfirmasi tadi, khawatir saya itu ada hubungan dengan 2008. Kemudian kasus yang kedua, ketika ibu punya tanah, kemudian di atas nama, ya, atas nama itu tidak serta-merta, tidak otomatis pindah milik. Oh. Ini harus dipahami dulu. Misalkan nih, ada orang tua itu untuk dalam tanda kutip tax planning gitu ya, untuk memitigasi pajak. Beli mobil pertama kasih pinjam nama anaknya, mobil kedua, iya toh gitu nggak? Ada yang mobilnya lebih dari satu, namanya nggak nama sendiri? Ya, biar nggak kena progresif kan ya. Pertanyaannya, mobilnya punya siapa? Ya punya saya, bukan punya si yang punya nama. Ada nggak di sini yang beli aset pinjam nama tetangga? Ada? Ada. Ada yang beli aset pinjam nama karyawan? Ada? Ada. Kalau saya tanya, asetnya punya karyawan atau punya kita? Ya kita. Yakin ibu punya karyawan? Ibu punya karyawan enggak? Besok gini, ibu beli tanah kasih nama saya. Yang mengatakan bahwa kalau dia beli aset kemudian pinjam nama tetangga, pinjam nama keluarga, maka aset itu secara hukum Islam menjadi milik yang punya nama. Tolong pakai nama saya banyak-banyak. Nanti saya bantu KTP saya, tanda tangan siap saya, KTP saya Bantul, Bangun Tapan. Siap saya. Dan jadi ingat, secara hukum Islam pinjam nama atas nama itu tidak otomatis pindah milik. Dan ibu sendiri tadi mengakui
bahwa anak ibu itu nggak bisa jual sekarang. Paham kan? Nah, itu artinya cengkeramannya itu bukan di mereka. Yang namanya hibah itu, kalau ini saya kasih, ini gelas untuk kamu, fungsinya memindahkan kepemilikan itu, saya tidak cengkeram benda ini. Paham ya? Ketika serah terima itu lepas cengkeraman saya, tidak ada kendali saya di situ. Cengkeraman ini pindah ke penerimaan, suka kamu, terserah kamu, mau kamu jual urusan kamu. Nah itu. Jadi kalau tadi dibilang, apakah itu sudah pindah milik? Belum. Berarti nanti status tanah itu akan menjadi waris. Nah, ketika ibu meninggal akan berlaku aturan waris. Jadi kalau ibu beneran mau hibah, bilang, ini sertifikatnya, besok pagi kalian mau jual, silakan jual. Tanah punya kalian, urusan kalian. Ini saya lepas sudah. Nah, jadi tolong kalau mau ngasih jangan setengah-setengah. Kalau nggak mau ngasih, pertegas, ini bukan punya kalian. Saya cuma pinjam saja nama kalian. Nah, sama kan kalau misalkan ada yang beli tanah di Kulon Progo, butuh KTP orang Kulon Progo misalkan, ya enggak? Nah, kira-kira KTP siapa kita pinjam di sana? Ada yang punya mungkin keluarga di sana, ada yang punya sepupu di Kulon Progo, pinjem. Kalau kita meninggal itu waris atau bukan? Bukan. Waris lah. Oh iya. Kan kita yang beli. Kalau ibu bilang bukan, tolong pakai nama saya. Maka tadi saya bilang, kalau itu bukan waris, tolong pakai nama saya banyak-banyak. Senang saya. Sudah ya, bisa dibedakan. Nah, masalah tadi tanah ibu yang di Bekasi dan yang lain, boleh nggak diwasiatkan? Boleh, asalkan satu, penerima wasiat bukan ahli waris. Ya, jadi si fulan yang ibu maksud itu tidak masuk dalam daftar ahli waris. Satu. Yang kedua, hartanya tidak melebihi sepertiga. Jadi kalau misalkan tanah yang ibu wasiatkan itu nilainya 1M dan harta ibu lebih dari 3M, itu nggak apa-apa. Karena 1M ini sama dengan sepertiga. Tapi kalau hartanya cuma 2M setengah, dia wasiatkan satu aset yang nilainya ini 1M, tidak boleh. Karena itu melebihi batas ambang maksimal sepertiga. Oh iya dong. Penerima wasiat itu tidak boleh ahli waris. Ahli waris nggak boleh terima wasiat. Karena kan warisan ini kan yang ngatur Allah, bukan kita. Ketika itu jadi waris, ya sudah, itu aturannya dari Allah, bukan dari kita. Oh boleh, masjid kan bukan ahli waris. Wakaf boleh. Terserah nanti sebagai nazir yang mengurus. Ini kan kalau kita bicara wakaf, rukun wakaf itu salah satunya harus ada nazir yang mengelola, mengurus. Itu terserah, mau keluarga silakan, mau tetangga silakan, yang penting orangnya amanah. Itu kenapa butuh akta ikrar wakaf dan kenapa butuh sampai di tahap balik nama, supaya besok ketika kita meninggal hasil wakaf tidak dijual. Banyak kasus ibunya wakaf, ibu ini meninggal dijual sama anaknya karena masih SHM. Ini kalau masih SHM ya udahlah, diusir yang jaga-jaga masjid, udah Pak pergi SHM menang dia. Nah, itu kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Sami-sami. Baik, ada lagi yang nanya? Kalau enggak ini saya baca kertas. Mana? Ini yang ngatur siapa nih? Yang panitia mana panitia? Tadi sisi kanan, ini sisinya belakang tuh yang pegang mic. Silakan. Bu, amankan mic Bu ya, tolong Bu ya. Yang mau nanya cari mic-nya. Nanti sisi kiri nih, kiri atau belakang. Silakan dulu yang pegang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi jadi menurut penjelasan Ustaz tadi wasiat itu tidak termasuk ahli waris ya Ustaz? Tidak diperuntukkan untuk ahli waris ya. Ya. Nah, terus kalau misalnya kita berarti di luar ahli waris, berarti itu termasuk saudara kan Ustaz, atau orang di luar garis keturunan? Oke. Itu yang saya tanyakan. Kemudian bagaimana kita ada hak waris, tapi kita menyaksikan, maksudnya gini Ustaz, ketika kita sudah tidak ada anak misalnya bermasalah tentang ahli waris,
atau bertengkar dengan perebutan harta itu, mungkin kita ke notarisan itu juga tidak bisa ya Ustaz. Itu yang saya tanyakan. Ke notaris ngapain, Bu? Membagi gitu loh Ustaz. Ibu yang menetapkan. Kalau menetapkan misalnya ini untuk anak nomor 1, ini untuk anak nomor 2, itu bisa nggak Ustaz? Baik. Yang pertama, Waalaikumsalam. Yang pertama tadi, apakah jadi begini, selain ahli waris itu, orang-orang yang hidup di sekitar mayit ketika seseorang meninggal, itu namanya ada ahli waris. Ya. Ahli waris ini kalau kita hubungkan dengan kerabat, jumlahnya lebih kecil atau lebih sedikit dari yang namanya kerabat. Kerabat itu apa sih? Yang punya hubungan darah dengan kita. Jadi ahli waris itu pasti kerabat, tapi tidak semua kerabat menjadi ahli waris. Apa contoh kerabat yang bukan ahli waris? Cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Saya kasih contoh, misalkan di sini ada perempuan, suaminya sudah tidak ada, dia punya anak 2, laki perempuan. Nah, si anak laki ini punya anak perempuan ini punya anak, di sini ada laki, di sini ada perempuan. Yang ini pun sama, ada laki, ada perempuan. Ibu ini kita mau simulasikan yang saya lingkari warna biru ya. Nah, posisikan kita seperti yang warna biru ini. Ternyata yang 2 anak ini sudah tinggal duluan misalkan. Tinggal ibu ini, si Mbah ini sekarang itu bersama dengan ibu. Kalau beliau wafat, yang menjadi ahli waris yang mana? Jawabannya anaknya anak laki. Itu yang menjadi ahli waris. Ya. Bagaimana dengan anaknya anak perempuan? Ini bukan ahli waris, tapi dia disebut dengan kerabat. Nah, ini kalau orang tidak paham, nanti kacau. Sehingga kalau mau buat wasiat, ini dikasih, ya, buatkan wasiat. Tolong nanti, ya, maksimal 1/3 ini bisa dikasih wasiat. Tapi kalau simbahnya ini nggak paham fikih waris, nggak paham fikih hibah, nggak paham fikih wasiat, biasanya tambah bikin mumet, gitu ya. Nah, jadi kalau tidak ada wasiat, bagaimana? Ya warisannya untuk yang warna hijau ini. Ini dia berhak sebagai ahli waris. Jadi ini harus dibedakan antara kerabat dengan ahli waris. Nah, kalau ditanya lagi mana yang lebih afdol, ngasih wasiat untuk kerabat atau ngasih wasiat untuk selain kerabat? Jawabannya kerabat lebih afdol. Jadi tolong ya ibu-ibu ya, yang hartanya banyak berkecukupan, tolong semangatnya cek kerabatnya yang miskin. Nah, jangan sibuk ngurusi opini yang selain kerabat, jor-joran. Ayo kerabatnya ada sepupunya susah, ya kan? Kemudian nanti siapa lagi keluarga-keluarganya miskin, gak diopeni, gak diurusi. Padahal sedekah kepada kerabat itu double pahalanya. Ya, pahala sedekahnya dapat, pahala nyambung silaturahimnya dapat. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua. Boleh nggak kalau saya ke notaris, lalu saya buatkan nanti ketika saya wafat, warisannya pembagiannya begini, gitu kan ya? Jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena warisan ini tadi kan teritorinya Allah. Paham ya? Warisan itu kan area sebelah kanan. Area sebelah kanan ini teritorinya Allah. Allah sudah take over, Allah sudah ambil alih tentang siapa yang berhak mendapatkan, dan Allah sudah menentukan berapa jatahnya.
Nah, dua hal ini jangan dicampuri. Dua hal ini jangan diganggu. Kalau kita ikut campur, nanti kita head to headnya sama Allah. Kita cari masalahnya dengan Allah. Kenapa? Kalau kita atur, jadi gak ada gunanya aturan waris. Paham ya? Karena kita maunya kalau saya meninggal, itu kita mengintervensi di sini saat orang ini. Bagaimana cara Mahdi mengintervensi? Tentu bukan dia WA setelah meninggal, ya tidak, tapi melalui wasiat yang dia buat. Nah, dia melakukan intervensi melalui notaris ke sini. Nah, itu dia head to headnya sama Allah. Dia cari masalahnya dengan Allah. Nah, terus bagaimana solusinya? Kalau saya khawatir nanti anak saya ribut dan yang lain, silakan lakukan hibah ketika masih hidup. Nah, cuma kalau kita bicara hibah, nanti untuk anak sama rata, tidak membedakan jenis kelamin, karena hibah bukan waris. Jadi kalau anaknya 5, lakinya 2, perempuannya 3, sama jatahnya karena hibah. Jadi kita kasih anak pertama 100 juta, anak kedua kasih 100 juta, anak ketiga kasih 100 juta, anak keempat kasih 100 juta, anak kelima kasih 100 juta. Gak boleh dibeda-bedain. Oh, ini kamu lebih susah, kasih hibahnya banyak. Kamu anaknya banyak, hibahnya lebih banyak. Pertanyaannya, anak yang ekonominya lebih mapan butuh duit gak? Nah, betul. Ibu-ibu yang pemasukan per bulannya sudah 2 digit, kalau dikasih duit mau nggak? Mau. Jadi jangan orang tua itu mikir, nah kamu kan sudah mapan, duit itu lebih banyak. Nah iya bu, nah ini mapan karena saya jualan, saya usaha sendiri, bukan karena ibu kasih. Kalau ibu ngasih, anak ibu 5, kasihlah sama jatahnya. Dan pastikan tadi kalau memang mau hibah, bereskan saat hidup. Nah, ini ibumu punya rumah 5, kalian 5. Ini rumah 1 untuk anak pertama, kedua, ketiga. Kalau nilai rumahnya beda, misalkan rumah 1 500 juta, 500 juta. Ada rumah kedua ini cuma 300 juta misalkan. Berarti dia kasih rumah 300 tambah uang 200 supaya sama 500 juta. Ada satu lagi rumahnya 700 juta. Nah, kamu kasih rumah yang 700, sini kamu tarik 200. Iya kan? Nyusuri. Jangan dia, oh saya dapat yang 200. Ya, 700. Enak sekali dia gitu kan. Ada dia dapat rumah 1 M. Yang lain cuma 500, gak bisa. Sini 500 juta. Kita bagikan. Jadi jangan sampai orang tua ini jadi penyebab kekisruhan di kalangan anak-anak. Kadang itu mungkin maksudnya baik, tapi karena tidak dikawal dengan ilmu, akhirnya salah. Makanya butuh dikawal dengan ilmu. Sudah terjawab tuh ya? Oke, semoga bermanfaat. Baik, yang jalur kiri sekarang. Ada nggak? Kalau bentar bu, ini muter nanti ibu ke depan. Yang kiri. Mic-nya aman gitu ya? Oke. Ustaz, terkait wasiat. Kalau saya punya rumah dari bagian harta bersama dengan suami dan suami meninggal, bagian ahli waris pihak suami sudah tahu bagiannya berapa persen, itu sudah tahu. Dan kemudian saya itu berwasiat keponakan yang harta yang saya peroleh dari bagian waris suami tadi, itu apakah boleh? Kemudian kalau berwasiat ke keponakan itu apa ada sanksi? Ya, itu Ustaz. Terima kasih. Maksudnya ibu mau mewasiatkan kalau ibu meninggal gitu? Iya, saya wasiatkan ke keponakan dari pihak saya. Kalau ibu meninggal ya? Iya. Boleh. Syaratnya wasiat itu tadi objek itu kita miliki. Kalau misalnya boleh nggak saya berwasiat, kalau saya meninggal tolong gelas ini dikasihkan kepada ketua majelis taklim, tidak boleh. Karena ini gelas bukan punya saya. Gelasnya punya mana? Punya masjid toh. Ya, tapi kalau misalkan barangnya punya saya boleh. Itu pertama. Jadi kalau tadi ibu punya harta karena ibu bekerja, ibu dapat warisan, ibu hasil jualan, ibu dikasih teman, terserah. Yang penting itu hartanya jenengan. Lalu kemudian dari harta itu sebagian mau diwasiatkan, boleh.
Yang penting itu punya kita. Itu harus ada saksi Ustaz kalau memberikan Baik. wasiat. Kalau ditanya harus atau tidak harus. Artinya kalau ada wasiat secara lisan itu boleh, tapi sangat-sangat disarankan, sangat-sangat dianjurkan tolong ada saksi. Dan kalau nggak ada saksi ditulis. Karena omongan orang lupa. Buat tulis. Saya mewasiatkan, tulis tanggal dan yang lainnya detail. Syukur bisa kalau ke notaris, kalau nggak ya tulis sana detail berapa yang mau dikasih. Karena namanya omongan itu bisa ditambah, bisa dikurang. Wallah. Ya, monggo Bu. Mana? Sudah. Pindah dulu. Ini kita muter ini soalnya. Ini ke depan, sudah. Nggak bisa. Menantu boleh dikasih wasiat. Karena menantu bukan ahli waris. Nah, kalau ngaku-ngaku ya nggak boleh. Oke. Jadi yang pertama, kalau misalkan ada orang muslim, ibu mertua saya itu berwasiat bahwa mobil ini untuk saya. Dan Mana saksinya? Nggak ada saksinya. mana tulisannya? Nggak ada tulisannya karena waktu itu ibu mertua ngomong itu ketika sedang sakit dan saya jenguk di rumah sakit. Misalkan, ya. Nah, kaidah pertama, ucapan seorang muslim itu jujur. Jadi defaultnya nih kalau ada orang Islam dia ngomong A, B itu ucapannya jujur. Berarti kalau menantu tadi misalkan dia bilang ibu mertua ada wasiat, maka ucapan dia kita terima. Walaupun tidak ada saksi, tidak ada bukti. Karena defaultnya seorang muslim itu jujur. Nah terus dia bohong dikit, ya besok di akhirat dia balikin kan? Kan kayak ada ceritanya ngambil gratis. Ya sekarang mungkin kamu bisa ngaku sih, yang lain tidak bisa membuktikan kalau kamu bohong. Nah, makanya diingatkan orang-orang yang buat wasiat palsu dan yang lain. Di akhirat dia harus kembalikan. Baik, ini yang dari kertas dulu ya. Ini di kertas ditulis saat ayah sakit, dia berpesan besok kalau saya meninggal tolong dijaga dan diurus sawahnya, jangan dijual. Dan untuk rumah silakan jual, kalian saudara bagi rata. Tapi sebelum diserahkan, ayah sudah meninggal. Hukumnya seperti apa dan harus apa? Yang pertama, pesan jangan dijual tidak berlaku. Ya, jadi ketika ada ayah atau ibu bilang, ini besok jangan dijual. Kalau itu bukan wakaf, itu tidak berlaku. Ya. Kenapa? Karena orang itu bisa mengatur, bisa ngotak-atik, cengkeraman dia itu ada, dia sebagai pemilik hanya di sini, di area sebelah kiri ini. Ketika dia masih hidup, iya, dia punya cengkeraman, punya power mengotak-atik. Gak boleh ini dijual, boleh, dia ngomong begitu. Tapi begitu melewati garis kematian, dia sudah tidak lagi berstatus sebagai pemilik. Paham ya? Makanya nanti di area sebelah kanan, setelah dia meninggal, siapa yang menjadi pemilik? Jawabannya ahli waris. Terserah ahli waris, suka-suka ahli waris. Mau dijual boleh, mau disewakan boleh, mau diwakafin boleh, urusannya ahli waris. Itu yang pertama. Kemudian, apakah bagi rata berlaku? Tidak. Jawabannya, bisa nggak waris bagi rata? Tidak. Bisa dengan syarat. Nah ini perhatikan syaratnya. Kalau yang mau bagi rata ya, bagi rata itu tahapannya ada yang di sini. Ini tadi yang nomor 5 ini.
Yang mau bagi rata itu berarti dia membahas di area yang nomor 5 ini, yang warna mau kita kasih warna pink ya. Nah ini bagi rata itu areanya sebelah sini. Tahap terakhir, boleh nggak bagi rata? Boleh, asalkan sudah dihitung secara fikih waris. Jadi misalkan ya, yang wafat misalkan laki-laki, dia punya istri masih hidup, lalu kemudian ada anaknya 3, 1 laki, 2 perempuan. Jadi kalau mau lakukan bagi rata itu tidak boleh, misalkan si laki-laki ini hartanya 10M, boleh langsung dibagi pas bagi 4, nggak boleh. Jadi kalau misalkan dikumpulkan, nah kata si ibu, bapak kalian itu hartanya 10M, kita kan berempat nih, langsung aja kita bagi 4, masing-masing berapa? 2,5M. Nah, seneng nggak dikasih 2,5M? Seneng, karena nggak tahu jatah aslinya berapa. Nah, kalau mau, cara yang benar pertama hitung dulu secara fikih waris. Berarti ada istri di situ, lalu ada anak laki, kemudian ada 2 anak perempuan. Nah, istri berapa? Dapatnya 1/8 karena yang wafat punya anak. Sisanya kasih ke anak yang laki, 1 orang dapatnya 2. Yang perempuan 1 orang dapatnya 1 karena ada 2 orang, 1 kali 2 jadinya 2. Totalnya berapa? 4. Nah, sekarang pecahannya 1/8, berarti kita ambil penyebut 8. 1/8 dari 8 1. Sisanya berapa? 7. Bisa nggak 7 dibagikan ke 4? Ya bisa kan? Kita koreksi penyebutnya, 8 dikalikan 4 jadi penyebut baru 3, 2. Pembilangnya dikoreksi, 4 kali 1 4, 4 kali 7 2, 8. Sehingga berarti jatah istrinya adalah 4/32. Jatah anak lakinya berapa? 28 bagi 47 kalikan 2 berapa? 14/32. Anak perempuan masing-masing berapa? 7/32. Kalikan berapa hartanya tadi? Kalikan dengan 10M. Kali dengan 10M. Berarti jadi berapa tuh bagiannya masing-masing? Kira-kira bagian ini berapa? 4 bagi 32 kalikan dengan 10M. Berarti kasih tahu Bu, jenengan dapatnya 1.250.000.000 J. Kasih tahu ke si laki-lakinya, Pak, Bapak ini dapatnya 14/32 dari 10M, dapatnya 4.375.000.000. Kemudian kasih tahu ke anak perempuannya, Mbak, ini jatahnya per orangnya 7/32 dari 10M, masing-masing dapat 2.187.500.000. Nah, berarti kalau mau menuju ke 2,5M, ini ditambahin berapa si istri ini? Ditambahin berapa? Ditambah 1.250.000.000, begitu kan? Nah, yang perempuan ini ditambahin berapa tuh? Biar dia menjadi 2,5M. Berarti 500 juta dikurangi 187.500.000. Nah, berarti berapa? Ditambahi 300 juta 112.500. Nah, yang laki-laki itu kira-kira dikurangi berapa yang laki-laki? 4.375.000.000
dikurangi 2 miliar 500, berarti dia akan berkurang minus 1 miliar 875 juta. Nah, jadi kalau ditanya boleh nggak bagi rata, boleh dengan syarat: 1, hitung fikih warisnya; 2, kasih tahu jatah aslinya; 3, lakukan negosiasi. Ketika negosiasi, yang kita tanya adalah ahli waris yang jatahnya dikurangi. Ahli waris yang jatahnya ditambah nggak usah ditanya, pasti ikhlas. Ya kan? Nggak usah ditanya. Benar, nggak usah ditanya. Sama aja Bu, kalau dengan ada orang bertamu nih, Bu mau makan apa? Nggak usah tanya mau makan, udah keluarnya aja yang ada. Dimakan itu. Nggak usah pakai nanya mau panas dingin mau apa, nggak usah, udah keluarin apa yang ada keluarin. Nah, jadi nggak usah ditanya. Sama kalau misalkan si ibu ini kita tanya, Bu, dikasih duit 1 miliar 250 juta mau gak Bu? Mau. Aduh saya sudah pensiun, kayaknya hidup saya gak lama lagi, saya gak butuh lagi harta 1 miliar itu. Ada yang begitu. Kasih ditanya yang perempuan, Mbak ditambahin atau dikasih duit 300 juta mau gak? Gak mau saya. Udah banyak duit saya katanya. Nah, tanya sama yang laki-laki. Nah, Pak, lihat duitnya, jatah warisnya dikurangi 1,875 M. Kira-kira gimana, Pak? Sakit kepalanya. Sakit kepalanya. Nah itu, jadi nggak boleh langsung di bypass, gitu ya. Ini pertanyaannya. Ini sisa 5 menit. Ada yang mau tanya dari kertas apa dari ini? Ini kertasnya sisa 2. Ini ada satu yang tadi di belakang tadi belum jadi. Kertas saja. Oh iya, ya sudah, kertas katanya. Soalnya tadi yang langsung sudah berapa? 1, sudah 4 ya. Oke, yang kertas tadi yang duluan yang ini kayaknya. Ini jawabannya singkat-singkat ini kayaknya. Ayah ibu meninggalkan 4 anak laki, 3 perempuan. Warisannya 1 rumah. Ini kayaknya nggak bisa 5 menit ini Bu pertanyaannya. Tapi saya coba ikhtiar ya. Di sini tadi katanya ada suami istri. Kemudian anaknya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lakinya 4. Ini kalau dilihat-lihat ya, saya nggak tahu nih. Kira-kira kasusnya bakal complicated atau bisa dijawab dengan iya atau tidak gitu ya. Ayahnya meninggal tahun 2014. 2014. Harta rumah sudah dibagi waris sesuai hukum Islam, tapi rumah belum dijual, hanya bentuk tulisan. Kakak laki pertama meninggal 2022. Ibu meninggal 2025. Pertanyaannya, bagian ibu 1/8 dari almarhum ayah dibagikan. Apakah kakak laki-laki yang meninggal lebih dahulu? Oh, oke. Pertanyaannya cuma itu ya. Alhamdulillah, pendek berarti. Jadi kalau ditanya untuk kasus waris di mayit, ini kan mayit pertama ya. Ini kasus waris pertama. Ini kasus waris kedua. Ini kasus waris ketiga. Nah, pertanyaan beliau tadi cuma nanya kasus waris 2025. Saat 2025 ini yang menjadi ahli waris siapa? Yang menjadi ahli waris hanya yang hidup di 2025. Yang ini saja. Yang hijau itu. Bagaimana dengan si 2022 yang dia sudah meninggal, tidak ada dia di 2025? Ya bukan ahli waris.
Bagaimana jika dia sudah punya anak? Misalkan di sini tadi ya, ada anaknya, misalkan ini yang 2022. Ada anaknya. Nah, di sini misalnya dia ada anak nih. Apakah anak ini dapat waris di tahun 2025? Jawabannya tidak. Nah, apakah si cucu ini dapat waris dari mbahnya yang putri itu 2025? Tidak. Kenapa tidak? Karena terhalang dengan keberadaan anak laki. Di sini kan ada anak laki nih, bahkan 3 lagi yang hidup. Jadi anaknya anak laki. Ini kan bahasanya anaknya anak laki namanya kan? Anaknya anak laki itu tidak bisa mendapatkan waris ketika yang wafat masih punya anak laki. Jadi di kasus 2025 ini tuh masih ada anak lakinya. Iya kan? Oke. Maka itu nggak bisa. Nah, kecuali simbahnya ini ngasih wasiat. Kalau simbahnya waktu masih hidup ngasih wasiat boleh. Nanti tolong sekian ratus juta kasih ke cucu saya, itu boleh. Atau misalkan si om-omnya, ini kan om sama tante nih kan. Nah, mau ngasih, boleh. Tapi itu bukan waris, hadiah. Itu perbedaannya. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Nampaknya sudah mulai tidak kondusif ya. Kondisinya sudah ya saya paham, sudah jam 10 gitu ya. Jadi alamnya sudah menunjukkan itu. Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma qina bihalalika an haramik wa qina bi fadlika amman siwak. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang merasa cukup dengan pemberian-Mu yang halal, agar kami tidak tergoda ya Allah dengan harta-harta yang Engkau haramkan. Allahumma asir lana dinana alladzi wa ismatu amrina. Ya Allah, tolong perbaiki urusan agama kami, karena agama menjadi pokok kebaikan dari setiap urusan kami. Allahumma aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, tolong perbaikilah urusan akhirat kami, karena kami semua akan kembali kepadamu ke akhirat kelak. Allahumma aslih lana dinana alladzi fiha ma'ashuna. Ya Allah, tolong perbaiki urusan dunia kami, karena kami hidup di dunia ini. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidup kami, sisa umur kami sebagai penambah kebaikan untuk kami. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematian kami kelak sebagai penutup atas semua keburukan. Dan ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang mudah untuk sami'na wa ata'na, mudah untuk menerima hukum-Mu, mudah untuk menjalankan hukum-Mu, terutama dalam urusan warisan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Mohon maaf untuk hal-hal yang kurang berkenan. Semoga ada faedahnya. Kita tutup. Atau ada moderator? Kalau ada moderator, kembali ke moderator. Ya, ada moderatornya. Ya, kembali ke moderator.